tahun 72 diterbitkanlah sertifikat sebanyak 45 sertifikat. Diredis dulu bahasa orang Madinah. Maka di sini dimohon pada waktu itu 2,2 hektar. Maka ada tanah sisa 6,9 dikurangi 2,2 hektar. Berarti yang dikenal di Tanah Dago ini ada tanah sisa 4,7 hektar. Perlu dicatat. Disinilah terjadi konflik kepentingan, ya, bahwa pada sejak tahun 72 ini dikuasai secara fisik sebagian oleh pemerintah daerah, kalau sekarang Kota Madia Bandung. Bahwa ini dikenal, memang diketahui, ya, bahwa tanah ini adalah dianggap sebagai aset Kota Bandung pada saat itu. Tapi saya pada saat itu kebetulan mengetahui, mempelajari dan lain sebagainya, ya, gitu, bahwa di BPN hingga hari ini pun bahwa ini tanah 4,7 masih belum jadi aset Pemkot. Nah, ini permasalahan, ya, sehingga terjadilah konflik kepentingan. Maka saya, adapun keterkaitan dengan apa nama Pak Didi Koswara, ya, ini bukan pendapat, ini aturan yang melekat di dalamnya, bahwa tahun 1967 sebelum adanya, kalau toh ada, ya, dari yayasan sebagai pengelola pada saat itu di Pemkot, berarti harus ada dompetnya, ya. Tetapi kenyataannya tidak ada. Sebaliknya bahwa Pak Didi punya SPH atau pelepasan hak sebagian daripada tanah ini tahun 1960. Maka sekalipun ada dengan Pemkot, pula argumen saya duluan mana Pak Didi di sini, ya, dengan penguasaan Pemkot. Maka disitulah kalau sekarang orang yang tidak mengerti, tidak memahami, terjadilah kecemburuan sosial. Pada Pak Didi sendiri sekarang mah mesti kebagian tanah lagi, ya, fisiknya dikuasai. Oke lah, karena saya mengerti, saya koordinir, ya, sejak tahun 80 masyarakat yang disebut bukti penguasaan fisik, diketahui RT, diketahui RW, itu adalah saksi dinas, lurah-lurah dan camat-camat itu dibuat, ya. Penguasaan fisik itu menjadikan syarat yang disebut sporadis, Bapak dan Ibu. Jadi lamun orang yang anakku saya sudah 20 tahun, iya, sudah 30 tahun, jawabannya di mana? Jawabannya sporadis. Ya, sudah saya buat, sudah saya daftarkan, sudah saya mohonkan, sudah. Jadi di sini pengertiannya bahwa Pak Didi itu bukan pemilik, Pak Didi itu bukan yang punya, tapi Pak Didi adalah bagian daripada pemegang sebagian alas, ya. Dan tidak bisa ini tanah dijual ke Pak Didi, tidak bisa dijual ini tanah dimohon dikuasai atau dimiliki oleh Pak Didi, ya. Tapi saya berani, bahwa saya dulu pernah mungkin bapak-bapak melihat, membaca, saya berani buat sepanduk Asep Samun dan kawan-kawan ini. Kawan-kawannya siapa? Bapak-bapak ini yang sudah saya tulis, yang sudah saya buat, sudah saya daftarkan. Kalau nggak percaya, sudah ada Yaman, silahkan cek ke BPN. Nama Yaman pun sudah ada di BPN. Ada, sudah saya buat. Sekolah di sini ada. RT RW, kalau dulu saya minta tanda tangan ke Pak RT, ke Pak RW, bukan kepentingan saya, ya, karena itu adalah kewajiban sebagai penduduk. Saya hanya bertanggung jawab di atas objek ini. Riwayatnya harus jelas, permasalahan harus jelas, ya. Kalau saya menguasai di sana, bagian daripada ada desa 3.000 jadi ramai, ya. Tahun 90 itu karena itu kosong, ya.
kosong ini tanah yang bekas sampah. Siapa yang berani mensanggul? Siapa yang berani menyosok tanam? Hanya 2 orang di sini, Pak Didi sama Pak Omon almarhum. Mana di sini ada ahli warisnya Pak Omon? Cuma 2 orang di situ. Maka kalau saya membuat sporadis penguasaan fisik pada saat kok tanah masih kosong, kami yang menguasai, kami yang ngebun pada saat itu, ya tidak ada orang tahun 90 di sini, hanya kamilah. Kami kembalikan penguasaan fisik karena kami tidak punya riwayat dalam permasalahan ini. Maka kami kalau membuat sporadis surat keterangan yang dibuat ditandatangani oleh RT RW lurah, ya kami betul kami daftarkan pajaknya dan lain sebagainya. Sebentar sekarang fisiknya kalian termasuk panjangan sendiri yang menguasai fisik. Jadi pakai logika dong. Kalau kami keluarga dianggap menyerobot kampung Cirapuhan, kok aneh? Ya. Yang menyerobot itu logikanya siapa? Yang menyerobot itu memberi lupa diri, bolak-balik ya. Mayan dalam pengadilan disebut nyerobot. Nyerobot kemudian lupa diri, baru datang. Itu baru logika. Tapi kalau dipiralkan bahwa Titik Koswara adalah oknum, Asep Mamun adalah mafia, apa susahnya sih? Saya laporkan aja. Ya. Secara hukum, keluarga Titik Koswara laporkan saja kalau memang ada merasa yang dirugikan, merasa ditipu, merasa dibodohi. Ya, sungguh prihatin kami di sini. Ya. Kenapa? Inilah permasalahannya. Kalau tadi berbicara ada Remington, ada Samuel Demeyer, ya, ada Enceh Osa, Bro Mesin, sudah numpuk dokumen di tempat saya. Bicara Remington, saudara yang manuler, lihat ke rumah saya, dokumennya ada di saya. Siapa itu Remington? Sudah datang ke saya semua, termasuk ini simulan. Siapa yang paling berhadapan dengan ini nih orang-orang? Kalau saya mau kaya, udah saya bikin kesepakatan dari dulu. Ya, urusan pengadilan sebelum diketok palu ada mediasi. Cuman saya tidak mau dibawa perkeluaran karena di BPN tidak terdaftar adanya nama Lurah. Nah, disinilah terjadi permasalahan. Ya, kalau di BPN atas nama MP Simongan, tapi kalau hakim kukuh atas nama Unar. Nah inilah permasalahan. Maka di sini, gitu. Ya sebentar, Bob. Sebentar, saya juga ingin mempersingkat, tapi tolong. Apa yang saya sampaikan ini adalah saya disumpah, saya di BAP, saya tidak kurang, saya tidak lebih. Apa yang sampai dengan saya ini? Ya. Kenapa harus saya bertanggung jawab? Apa yang menjadi? Karena apa? Saya berani menyampaikan, karena saya berani ngomong. Saya sudah dilindungi hukum kok. Saya ini sebagai saksi fakta kok. Fakta yuridis de facto saya lengkap. Ya, ini. Maka kalau sekarang muncul ada narasi-narasi, ya, ada itu dan ini kiri kanan, ini kan bikin masalah. Ya, kalau namanya BPN siapapun, sekarang mau independen, syukurlah. Saya tunggu 1 kali 24 jam saya dengan keluarga tunggu. Ya, jadi jangan ngomong, jangan viralkan saja. Oh, kenapa saya sendiri tidak pernah diajak bicara? Saya sendiri tidak pernah disinggung. Ya, sementara apapun bentuknya, oh bagi saya biarin. Di pemerintahan Pemprov pun sudah pada tahu, di PPN sudah tahu, berkas sudah ada. Ya, sampai kiamat pun ya. Sekarang itu mudah sebetulnya. Makanya di sini saya mendukung, saya juga terima kasih ya, kepada LBH, kepada aliansi dan sebagainya. Selesaikan ini permasalahannya. Orangnya untuk dipidana-pidanakan, tapi masalah objek siapa yang bisa menjawab? Saya bertanggung jawab. Bahwa tanah di Dago ini sebetulnya tidak sengketa, tapi disengketakan. Bahwa tanah Dago ini sebetulnya tidak bermasalah, tapi dipermasalahkan. Itulah posisi. Oke, itu tadi penjelasan singkat agak panjang. Oke, terima kasih Pak Asep. Tapi pertanyaannya sih tadi Bapak udah terjawab belum sama apa?
Belum terjawab. Dari yang apa tuh Bapak ini di pihak mana supaya kita tahu mana musuh mana kawan. Nah, karena gini. Harus dijawab ini karena Oke, Pak Yaman, mana Pak Yaman? Coba tolong jelaskan Pak Yaman. Dia jangan jadi bumerang buat kami yang lagi berjuang. Pak yang jelas Pak, kayak Pak Asep jelas. Kalian dulu kolot Pak. Hak kita yang kita paham. enggak, pertanyaannya Bapak di pihak mana gitu. Jadi supaya kita jelas. Kita nggak mau Karena kita udah berjuang apa kita yang berdarah-darah Pak. kita pahami. Tiba-tiba Bapak tadi bilang bahwa batal demi hukum. Kan sakit kita Pak. Enggak jelasin aja dulu biar paham. Berdarah. Tiba-tiba Bapak batal tadi demi hukum. Maksud Bapak apa itu? Bukan. Ini kan gugatan nular ya. Iya, batal demi hukum apa maksudnya? Ada aja batal demi hukum, ajukan mulai dari awal gitu. Nggak bisa. Jangan dong. Ya perjuangan ada udah 9 tahun. 2016. Membatalkan demi hukum. Capek gas kena air mata Pak. Argumentasi dari Dago melawan. 2016 kurang tigian teh. Gampang. Apa ya? Ini deh, Bapak Ibu, nanti perkembangan pertanyaan. Karena mungkin Pak Yaman juga tidak punya dasar juga untuk menerangkan, tidak punya pengetahuan juga yang lebih soal Tapi tolong bak hukum. keluar. Jadi ini mungkin penjelasan dari Forum Dago Melawan. Pak Yaman tolong simak apa aja sih permasalahan yang kita ini, biar Pak Yaman juga tidak bisa berstatement bahwa Dago Melawan ini adalah Kamar dengan kami langsung. bagian dari dulu Orang bertiga kan nggak semua sama otak. Jangan main fisik ya, nggak boleh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya nanti Salam sejahtera untuk kita semua, para warga, khususnya di RW 7, RW 1 dan juga warga-warga di RW 02 yang bisa hadir malam hari ini. Yang tentu saja pertemuan malam hari ini bukan berdasarkan atas perdebatan terusir. Justru kami ingin adanya kesatuan dari keseluruhan warga, karena kami tidak ingin ada informasi yang seharusnya A menjadi A ini malah A menjadi Z. Itu kan sangat jauh. Maka dari itu syukur alhamdulillah sebetulnya malam hari ini bisa tercipta ada satu pertemuan kita ngobrol bersama. Ini pun jujur bukan atas dasar pertikaian, kebencian, aduh dan lain sebagainya. Melainkan memang kita pun sudah melihat hal itu sudah jauh-jauh hari, kita pun berupaya untuk menahan supaya memang secara perjalanan langkah-langkah perjuangan ini bisa fokus ditempuh. Namun belakangan ini khususnya ketika ada salah satu media independen yang kemudian media tersebut memang secara konkretnya mereka seringkali mengadakan investasi senyap atau secara diam-diam untuk nantinya mereka beritakan, mencari fakta-fakta tertentu kemudian mereka beritakan seperti itu. Nah, tempo hari mungkin ada dari beberapa Pak RT, satu kemudian Mas Oki, selaku koordinator dan beberapa warga yang lain mendatangi rumah Pak Yaman dikarenakan drone yang terbang di sekitaran Terminal Dago sampai ke Cilabuan itu diterbangkan dan mendarat di rumah Pak Yaman. Akhirnya kita coba untuk klarifikasi ke media dan juga media pun akhirnya mengambil apa yang memang mereka bisa ambil dan mereka bisa beritakan. Kami pun tidak pernah untuk ada satu kata pun melarang ataupun menggiring opini media. Jangan Pak Yaman atau jangan warga di RT 07 misalkan. Tidak pernah sama sekali kita berbicara seperti itu. Tetapi kami hanya menyodorkan fakta-fakta yang memang apa yang mereka pertanyakan.
yang akhirnya dua kesempatan di media tersebut yang diangkat sudah 2 kali episode, yang kemudian di episode kedua syukur alhamdulillah sebetulnya view ataupun animo publik yang menonton itu sudah lebih dari 30.000 orang yang menonton kasus Daguelos. Yang kami sayangkan adalah ada komen-komen tertentu di media tersebut yang punya kecenderungan akan menggiring opini publik, oh ada masalah di internalnya perjuangan warga. Ini yang akhirnya kami sesali. Kami sangat-sangat menyayangkan kalau misalkan permasalahan tersebut akhirnya jadi menggiring opini publik bahwa seperti yang tadi diperdebatkan. Sehingga jangan sampai publik itu menyangka, oh ternyata di dalamnya sendiri pun nggak beres. Di dalamnya sendiri pun ada yang tuduh-menuduh, ada mafia dengan mafia yang saling berkokok dan lain sebagainya. Padahal hal ini jujur kami dari Forum Dagung Lawan itu mungkin bukan sekali 2 kali kami berbicara dengan Pak Asep Makmun, dengan keluarga dari almarhum Pak Didi Koswara. Karena tendensinya ini mengarah pada tendensi personal. Tapi dari beliau-beliaunya juga menahan. Ya kalaupun perlu kenapa mereka atau Pak Yaman tidak mengunjungi rumah Pak Asep Makmun, mengunjungi keluarga Pak Didi Koswara secara langsung dan lain sebagainya. Makanya kita memang ketika itu tidak bereaksi seperti halnya hari ini. Oleh karena itu kami ingin memang kejelasan dengan apa yang memang tadi Pak Yaman jelaskan secara panjang lebar. Mohon maaf kalau bagi saya memang secara pribadi saya juga bingung banget ya. Ini teh arahnya kemana? Kalau memperjuangkan masyarakat ada yang mana? Kan jadi kemana-mana. Padahal apa yang kami perjuangkan sederhana. Kenapa kami sederhana? Karena kami tahu bahwa ini permasalahan sangat kompleks. Kalau kita mengikuti kompleksitas permasalahannya, ini nggak akan berujung kemana-mana. Tapi kita coba untuk sederhanakan, kerucutkan dari satu perlawanan hukum ketika itu. Kita tidak menjual masalah, kita beli masalah. Karena mereka yang menjual dari pihak-pihak mafia tanah yang menjual masalahnya ketika mereka mau untuk menggugat warga secara acak. Gugatan itu secara acak. Sekarang saya pengen tahu dulu, di khususnya di warga